Baik, pemirsa, kita kembali lagi dan dalam topik yang masih sama berkaitan dengan tinggalan Jumenengan Dalem. Tadi sudah dibahas oleh Mas Bimo berkaitan dengan ujung tombak pariwisata ya. Silakan mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, jadi gini, di satu pihak kemajuan teknologi digital dan di lain pihak kondisi pandemi ini ternyata tidak langsung berdampak pada proses pelestarian budaya. Karena ketika Uyon-Uyon Adiluhung itu ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube dan bisa diakses oleh semua pengguna YouTube, baik dari Nusantara atau seluruh dunia, itu betul-betul kayak apa ya? Saya kan keseharian itu mantengin komen-komennya netizen gitu. Rata-rata ya ampun merinding, jadi pengen balik ke Jogja lagi. Balik ke Jogja, ya ampun Jogja itu memang istimewa. Jogja itu kapan ya? Yuk kita ke Jogja lagi. Nah, ayo ke Jogja lagi itu loh yang kuncinya apa ya? Kita nggak usah ngomong apapun kok. Untuk kita tinggal menampilkan tradisi leluhur kita itu seperti apa. Filosofi di baliknya itu seperti apa gitu. Dan kemudian dengan keterbatasan akses karena pandemi, ya kita gunakan kemajuan teknologi. Akhirnya kita tahu bahwa kemajuan teknologi itu sebetulnya bukan penghambat, meskipun ada dampak-dampaknya juga. Tapi dengan strategi yang tepat, itu jadi justru senjata yang paling ampuh untuk melestarikan budaya. Nggak hanya untuk seluruh Indonesia, tapi secara global. Jadi ini global, konteksnya ya. Globalisasi itu seperti itu. Baik, untuk Bapak Cahyo ini, benar atau tidak ini ya, berkaitan dengan apakah Dinas Kebudayaan itu adalah ujung tombak pelestarian budaya luhur di Yogyakarta? Terima kasih. Kalau secara umum, karena memang tupoksi yang diamanatkan di dalam Pergub tentang tugas pokok fungsi Dinas Kebudayaan, iya, Dinas Kebudayaan itu ujung tombak. Tetapi kalau boleh saya matur, sebenarnya kami bukan ujung tombaknya. Karena ujung tombak itu sebenarnya adalah pelaku-pelaku seni dan budaya itu. Kami itu justru pemegang tombaknya. Tombaknya ada banyak, termasuk pemegang tombaknya adalah Mas Bimo ini di Keraton, Bu Yuni selaku Dewan ini juga pemegang tombak semua. Dalam rangka proses pemeliharaan pengembangan kebudayaan. Jadi secara ketugasan kami adalah koordinator dalam proses pemeliharaan dan pengembangan seni maupun budaya. Tetapi dalam implementasinya dalam kita melaksanakan program maupun kegiatan kebudayaan, kita dibantu oleh banyak pihak. Termasuk dari keraton sendiri, dari Bu Yuni, masyarakat, semuanya harus ikut membantu. Kemudian dalam konteks penganggaran, konteks dana keistimewaan, sekarang pelaksananya sudah tidak lagi hanya kami di Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan kebudayaan. OPD lain selain Dinas Kebudayaan di provinsi juga mereka kita beri porsi untuk ikut proses pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Lebih jauh lagi supaya sampai ke bawah kita bisa juga memberi porsi pada kabupaten kota. Karena sekarang dana IS juga kita alokasikan juga untuk kabupaten kota. Bahkan karena dawuh Pak Gubernur, sekarang sampai ke desa. Dan memang sekarang yang sedang disasar adalah desa yang sudah siap untuk itu. Dalam hal ini namanya Desa Mandiri Budaya. Nah, untuk desa-desa Mandiri Budaya ini sekarang kita berikan alokasi anggaran untuk itu, supaya mereka bisa ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam pemeliharaan pengembangan kebudayaan di level terbawah. Ada berapa banyak Pak desa budaya di DIY itu? Kalau desa mandiri budaya yang sudah ditetapkan sekarang ada 10. Ya, sudah ada 10. Target sampai akhir RPJMD di 2022 nanti 20. Jadi kita punya PR untuk mengejar PR, ya. 10 lagi nih di 2022. Baik, kalau untuk kolaborasi atau sinergi yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mendekatkan budaya Jawa kepada generasi milenialnya, ke arahnya gimana? Ya, jadi kalimat sinergi kemudian kolaborasi itu kan satu yang enak didengar ya, tapi pelaksanaannya dawuh Pak Gub itu yang harus bersinergi ada 3K. Ya. Ada keraton,
dalam hal ini adalah Kesultanan dan Puro Pakualaman, ada Kaprajan, kami, Bu Yuni, ini Kaprajan dalam arti pemerintah. Dan yang ketiga ada kampus. Gitu. Nah, ada satu lagi kampung, jadi ada Kaprajan, keraton, kampus, dan kampung. Nah, kalau boleh kami menambahkan, kita breakdown lebih bawah lagi, ada tambahan K, keluarga, dan juga kaulo. Jadi semuanya mulai dari secara institusional, kami di Kaprajan, secara komunal nanti di kampung, kemudian di komunitas-komunitas, semuanya ikut berperan dalam proses pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan ini. Nah, secara individual tadi kami sebut dengan kawulo, ya kami harap masing-masing personal pun juga harus ikut punya rasa memiliki terhadap budaya Jawa khususnya Yogyakarta, sehingga mereka nanti akan punya upaya untuk melestarikan. Nah, terkait dengan milenial ini memang PR yang paling berat. Mas Bimo tadi sudah cerita, sudah dikemas demikian rupa. Ternyata memang sekarang sudah mulai terbuka, ada jalan untuk bisa kita menggandeng teman-teman milenial. Kalau boleh kami sebutkan kata kuncinya, sepertinya kalau teman-teman milenial itu kata kuncinya adalah diberi ruang. Ya. Begitu mereka diberi ruang, mereka akan berekspresi, mereka akan mengembangkan sendiri. Tetapi kalau kemudian kita beri arahan yang secara kalau bahasanya top down, itu biasanya teman-teman milenial kurang berminat atau kurang berkenan. Nah, sehingga kami di Dinas Kebudayaan berusaha untuk memberi ruang. Salah satunya kami mencoba ada kegiatan namanya vlog budaya. Karena sekarang baru ngetren vlog. Sehingga kami memberi ruang teman-teman milenial untuk membuat vlog budaya. Yang bentuknya semacam reportase, kami arahkan untuk, ini setali 3 uang untuk semacam sensus, kami arahkan kepada lokasi-lokasi warisan budaya. Dalam vlog itu kami minta mereka menjelaskan tentang warisan budaya itu, mengenai sejarahnya, filosofinya, nah sehingga kita dapat informasinya, kita dapat tayangannya, kita dapat publikasinya. Nah, harapan kami, karena milenial yang melaksanakan, tentunya kemasannya sudah sesuai dengan zaman mereka. Ya. Mereka sudah menyesuaikan dengan kondisi supaya bisa menarik sedemikian rupa. Ya memang kami akui, karena kami hanya punya 1 kanal YouTube, sementara kegiatan di Dinas Kebudayaan itu cukup banyak, sehingga memang kami akui kontennya terlalu banyak di sana. Ya, tapi kami harapkan tetap semuanya. Banyak YouTuber. Ya, kita harus nanti kita coba untuk buat kamar-kamar supaya nanti siapa yang tertarik dengan tari, tertarik dengan ketoprak, tertarik dengan teater, ada semua Bu di sana. Di dalam YouTube itu ada semua, teater, ketoprak, kemudian wayang, ada semua di sana. Baik, itu berkaitan dengan pelestarian budaya melalui kanal digital ya. Yes. Nah ini kalau dari sisi Dewan itu sendiri, apakah akselerasi pelestarian budaya Jawa ini bagaimana? Ya tentu karena kita sudah buat perdanya, sudah dianggarkan, harapan kami seluruh OPD yang ada di DIY ini bisa bersinergi. Memang namanya Desa Mandiri Budaya, tetapi kan di dalamnya itu harus masuk Dinas Pariwisata, begitu kan. Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena berbicara pertanian itu kan banyak juga budaya maupun ketahanan pangan ini menjadi bagian dari Desa Mandiri Budaya tersebut. Kemudian ada Dinas Pendidikan, bagaimana nantinya misalnya Dinas Pendidikan dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan membawa anak-anak kita ke sana. Belajar mungkin nanti tandur, begitu kan. Atau belajar ngeluku misalnya, seperti apa. Nah, kemudian karena kita ini DIY ini kan ujung tombak ini kan budaya dan pariwisata ya. Sehingga ini bisa bersinergi, bisa kita jual nanti ke warga masyarakat di sekitar DIY ataupun di luar DIY dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri Budaya.
Nah, kepentingan kita, kenapa kita menyetujui adanya dana keistimewaan, ada perda keistimewaan, itu tadi kan ujung-ujungnya nanti adalah ada manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat ketika misalnya mereka menerima menjadi desa mandiri budaya. Karena nanti di dalamnya itu juga harus ada kelompok sadar wisata, begitu ya. Kemudian di dalamnya nanti mungkin ada UKM yang bisa diberdayakan di sana. Sehingga Dinas Koperasi dan UMKM itu harus ke sana. Kalau warga masyarakatnya ingin pelatihan jualan online, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga harus masuk ke sana. Kalau sudah ada UKM, ada pelatihan, tinggal nanti promosinya lewat mana, jualnya lewat mana, lewat pariwisata. Baik. Segala sesuatu, barang-barang begitu ya, kalau dijual melalui pariwisata, yang kalau kita jual di pasar mungkin 5.000, tapi kalau di pariwisata itu bisa Nilai jualnya 15.000. Nah, yang seperti ini tentu saja kita berharap nanti Dinas Kebudayaan memang bisa bersinergi dengan seluruh dinas, karena tadi Pak Cahyo sudah menyampaikan, kita ini baru 10 desa mandiri budaya, anggarannya ada. Tinggal kan sumber daya yang di dinas ini sudah cukup apa Baik, tidak. obrolannya begitu. sangat menarik sekali ini Bu Yuni, kita lanjutkan lagi, kita jeda terlebih dahulu iklan berikut ini.